Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan alhamdulillah, sekarang juga kita masih bisa bersolawat. Ya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-temanku semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kajian fikih pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan pahala ilmu ya, mendapatkan pahala ilmu. Dan langsung saja ya, kita akan membahas kali ini tentang dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum. Ya, jadi ada beberapa dasar kenapa Al-Quran membuat hukum untuk manusia. Ya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk jadi petunjuk dan mengajarkan bagi seluruh umat manusia dalam mengadakan perintah dan larangan. Yaitu ya tujuannya ya. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu tidak memberatkan dan yang kedua berangsur-angsur. Ya, di sini kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan tidak memberatkan dan secara berangsur-angsur ya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tidak memberatkan. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, surah Al-Quran ayat 286. Kemudian Allah berfirman lagi, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul musra. Allah menghendaki kelonggaran hatimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, dengan adanya dasar-dasar itulah kita boleh ya, yang pertama kita sudah merangkumnya, yaitu mengqashar sholat. Ya, ini salah satunya. Kita boleh mengqashar sholat dari 4 menjadi 2 rakaat. Kayak sholat zuhur sama sholat asar ya, kita boleh memendekkannya jadi 2 rakaat. Dan menjamak atau mengumpulkan 2 sholat. Ya, yang biasa kita lakukan ketika di perjalanan jauh, ya kayak menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, dan kemudian sholat maghrib dengan sholat isya, itu boleh digabung. Cuman kalau sholat subuh ya nggak boleh ya, itu harus kita ingat. Yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya. Tuh, kita boleh melakukan itu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kalau biasanya kita berpergian jauh, itu boleh kita melakukan 2 hal tersebut ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian. Kemudian yang nomor 2 ini pun ketika bepergian jauh maksudnya nih ya. Ya, kita mengeluarkan tenaga yang cukup besar dalam perjalanan itu, maka kira-kira jaraknya itu sangat jauh sih memang. Boleh kita bilang kalau dari Aceh sampai ke Jakarta
Nah, itu udah bisa melakukan hal yang demikian. Kemudian yang ketiga, boleh bertayamum sebagai ganti wudhu. Ya ini kan memudahkan juga ya kan. Ya tidak memberatkan hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian boleh makan makanan yang diharamkan jika keadaan memaksa. Ya ini juga salah satu termasuk ya contoh dari tidak memberatkan. Dan itulah contoh-contoh yang tidak memberatkan yang datangnya dari Al-Quran. Dan kemudian yang kedua kita akan coba membahas juga tentang berangsur-angsur. Ya, seperti apa yang dimaksud dengan berangsur-angsur ini? Yaitu Allah sudah menuliskan dalam Al-Qur'annya tentang membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian. Ya, sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil namri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min nafs wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan dan tentang perjudian. Katakanlah olehmu bahwa minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 209. Ya, di sini Allah memberikan larangan-larangan yang seperti sindiran halus terlebih dahulu. Allah belum menegaskan untuk melarang keras. Allah masih memberikan larangan-larangan yang bisa kita bilang di sini ya, yang tingkat larangannya itu belum terlalu wajib untuk ditinggalkan ya, artinya masih diberi kesempatan untuk memilih kan, karena di sini ada disebutkan ada manfaatnya bagi manusia tetapi dosanya lebih besar ya kan. Ini kan sindiran, larangan, ini kan larangan secara sopan santun, secara berilmu yang tinggi. Allah memberikan seperti itu yang pertama. Kemudian lalu datanglah fase yang kedua. Dari fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum sholat, dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum sholat, yaitu dengan firman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat dikala kamu sedang mabuk. Nah, ini Allah udah agak lebih mendalam tentang melarang dalam perjudian dan minuman keras ya. Ya, tadi Allah masih menjelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Ya, itu perbuatan dosa. Allah kenalkan dulu bahwasanya minuman-minuman keras dan perjudian itu adalah minuman dosa. Kemudian yang fase yang kedua ini Allah sudah melarang, mengharamkan untuk tidak minum minuman keras atau berjudi ketika hendak sholat
Nah, ini udah mulai nih diharamkan nih. Ya. Kemudian datanglah fase terakhir, yaitu larangan keras terhadap arak dan judi. Ini udah terakhir nih. Setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu, ya, sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal namru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan bertenung adalah pekerjaan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu memperoleh kebahagiaan. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya itulah kan, sudah jelas. Yang pertama tadi pemberitahuan terlebih dahulu bahwasanya berjudi dan minuman keras itu haram, kan? Kemudian ini pasti yang kedua tadi udah dilarang dan udah diharamkan ketika mau hendak sholat. Jangan kita melakukan minuman keras atau perjudian. Dan kalau ada pun tadi minuman-minuman keras harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kemudian ini yang terakhir. Ini langsung larangan keras. Untuk kita semua, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar tidak melakukan perjudian, tidak minuman-minuman keras, tidak meminum minuman keras, dan bertenung, menyembah berhala, dan sebagainya yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Itu adalah perbuatan syaitan. Dan ketika kita menjauhi hal tersebut, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur, dan sebaliknya dalam pembinaan hukum pun secara berangsur-angsur pula. Misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah. Misalnya firman Allah, Uzina lilladzina yuqatalu bi'annahum tulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Baiklah, sampai sekian dulu ya pembahasan kita pada hari ini mengenai fikih yang khususnya membahas tentang dasar-dasar hukum dasar-dasar Al-Quran dalam membuat atau menentukan hukum bagi kita umat manusia. Itu dia. Dasar-dasar Al-Quran dalam menentukan hukum bagi kita manusia. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita bisa melaksanakan hukum Allah sesuai dengan yang sudah diperintahkannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.